Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik dan tetap menjaga kesehatan dirinya masing-masing. Terlebih lagi saat ini pandemi masih berlangsung. Saat ini sudah hampir berapa lama ya pandemi berlangsung? Dari awal tahun 2020 sampai sekarang Februari 2022, berarti kurang lebih 2 tahun semenjak virus COVID-19 ditemukan di Indonesia. Meskipun begitu, kita harus tetap semangat dan pastinya berharap kondisi kembali berangsur membaik lagi. Membicarakan mengenai pandemi, pasti teman-teman sangat familiar dengan istilah di rumah aja. Saking populernya, istilah ini tidak jarang digunakan untuk slogan atau tagline di iklan-iklan tertentu yang biasanya kita lihat di televisi. Bahkan tagar di rumah aja sering menjadi trending topik di media sosial, terutama di awal-awal masa pandemi COVID-19. Ketika pandemi berlangsung dan mengharuskan kita berada di rumah, kita melakukan banyak aktivitas secara daring. Beruntung sekali kita hidup di zaman dengan peralatan yang canggih, super ajaib, yang memudahkan kita dalam kondisi saat ini. Nah, salah satu alatnya adalah, ya, smartphone atau telepon pintar. Terlebih bagi saya dan teman-teman generasi Z yang lahir di tahun 1994 sampai 2012, sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi yang sudah cukup maju. Dengan adanya pandemi, kerekatan antara para remaja dengan gawainya makin meningkat ya tiap hari, berkali-kali lipat dengan sebelumnya ya pastinya. Para remaja bahkan mungkin merasa, waduh, lebih dekat dengan gawainya daripada dengan orang tuanya. Nah, inilah yang akan saya bahas. Dampak dari kedekatan ini bisa kita jadikan sebagai resiko atau dampak negatif kemajuan teknologi, terutama dengan adanya sosial media. Lantas apa sih pengaruh sosial media bagi kehidupan para remaja? Check this out. Beberapa kali saya jumpai dalam berita akibat penggunaan sosial media yang berlebihan menyebabkan siswa-siswi tidak belajar. Justru malah scrolling TikTok. Siapa itu? Ya, saya. Bahkan terdapat kasus saya pernah membaca seorang yang sudah berada di tingkat sekolah menengah nih ya, tidak bisa melakukan operasi hitung penjumlahan ketika belajar daring. Justru malah memanfaatkan waktunya untuk bermain sosial media. Tidak hanya itu, sosial media ini juga dapat berbahaya karena seringkali berisi dan memuat konten budaya luar Indonesia, di mana ini bisa membuat generasi muda makin samar dan asing dengan budaya lokal atau kearifan lokal. Acap kali saya jumpai fenomena remaja menggunakan sosial media ketika jam sekolah. Kadang ketika kita buka telepon niatnya untuk belajar secara daring, udah niat nih ya, tidak sengaja membuka Twitter, kita kemudian scrolling berandanya, kemudian kita berselancar di dunia maya, kemudian setelah selesai di Twitter, kita pindah ke TikTok, kita scrolling FYP-nya. Ya, sebetulnya boleh untuk bermain sosial media. Contohnya nih ya, apabila kita menggunakan teknik Pomodoro nih, 30 menit sampai 45 menit kita belajar, kemudian 15 menit istirahat diisi dengan bermain sosmed. Nah, sayang sekali nih ya, para remaja mungkin saat ini justru melakukan kebalikannya, 45 menit belajar, kemudian 10 jamnya bermain sosial media. Wah, ini pasti berbahaya ya tentunya, karena resiko penggunaan media sosial dapat menyebabkan masifnya penyebaran hoax dan pornografi. Apabila tidak kita cek kebenarannya, tentu bisa merugikan pengguna maupun pembaca lainnya. Apabila kita spontan begitu menyebarkan atau melakukan hoax tersebut. Sementara itu, konten-konten sosial media juga banyak yang memuat unsur pornografi, kekerasan, dan tindak pelecehan. Yang ini dapat mengganggu konsentrasi, mengganggu etika, dan pastinya tidak baik menjadi konsumsi, terutama dalam masa pertumbuhan atau remaja. Sudah banyak yang mengatakan bahwasanya sosial media ibarat pisau bermata dua. Pada satu waktu, kita bisa memanfaatkannya sebagai media penambah teman dan wawasan. Sementara di lain waktu, kita bisa melakukan peneroran dan perisakan di dalamnya. Sosial menjadi gudang wawasan bagi remaja, tapi juga bisa menjadi gudang untuk persenjataan. Contoh nyata daripada sosial media ibarat pisau bermata dua. Contoh nyatanya adalah banyak nih akun edukasi di TikTok yang menambah pengetahuan, tidak hanya dalam mata ilmu murni seperti matematika, IPA, IPS, biologi, tapi juga
di hal-hal terapan seperti menjahit, kemudian memotret, dan lain sebagainya. Tapi juga terdapat pula akun yang menyebarkan unsur-unsur yang tidak sebaiknya dikonsumsi oleh para remaja. Kemudian tapi kita juga bisa menemukan nih informasi mengenai tips, trik memasak, menjahit, dan kegiatan lain-lainnya. Tentu saja hal ini dapat mengubah dan berdampak terhadap keterampilan serta kebiasaan para remaja. Pada dasarnya sosial media berdampak positif dan negatif secara bersamaan tergantung bagaimana penggunanya. Bagian mana yang kita inginkan tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan sosial media tersebut. Upaya yang dapat kita lakukan adalah menguatkan pengendalian diri. Penting sekali untuk mengendalikan diri agar kita tidak terjerumus dengan adanya media sosial. Adapun upaya preventif atau pencegahan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua semenjak anak-anak berada di usia pra-remaja atau anak-anak. Misalnya tidak memberikan akses gawai sebelum usia remaja, kemudian mengajarkan mengenai bagaimana sih cara menghadapi hoax, bagaimana sih cara menghindari pornografi, bagaimana sih cara memilah dan menyaring informasi yang kita dapatkan dari media sosial. Tentunya saya berharap kita dapat memulai dari diri kita sendiri, melakukan pengendalian dalam menggunakan media sosial agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Menggunakannya secara bijak, kemudian memilih bagaimana baik dan buruknya dari media sosial. Dengan memulai dari diri sendiri, tentu akan dapat menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita dan akhirnya akan berdampak besar. Berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial, kendalikan diri, dan saringlah informasi. Sekian perbincangan kita, salam sehat, salam sejahtera, salam media sosial sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.